Ya, baik. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, dan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu akan dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Tuhan, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kami lanjutkan. Dari Markus 16 ayat 1 sampai 20. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu,
Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Bu Erida dan Pak Krulmeni. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Israel menaklukkan semua musuhnya yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsang. Dipersilahkan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, waktu Israel itu dibuang terus-terusan, saudara ya, dari mulai dia penaklukan bangsa Israel, orang Yahudi ini di Babilonia, ya, kemudian mereka kembali ke Yerusalem, ditaklukkan lagi oleh Yunani, mereka kemudian bisa melawan lagi, ditaklukkan oleh Roma, kemudian akhirnya dibuang habis semua orang Israel ini ya, habis, tidak ada yang tersisa. Lalu mereka tersebar 2000 tahun di seluruh dunia, mereka kemudian mengalami aniaya ya, di Eropa, di Afrika, di negara-negara Islam, di negara-negara Kristen, dan bahkan ketika mereka kembali pun ya masih saja mereka diserang ya oleh berbagai negara. Israel yang kecil itu di tengah di Jazirah Arab ya dikeroyok habis-habisan. Tetapi apa yang membuat mereka berbeda, saudara, orang Israel ini? Kehadiran orang-orang Yahudi ini justru meneguhkan berita Injil, saudara. Dan akhirnya orang iman Kristen yang dibongkar habis-habisan sampai tidak bersisa, tapi diteguhkan oleh orang Yahudi ini, saudara. Ya, bahwa ternyata iman Kristen itu adalah sebuah kebenaran. Sejarahnya, nubuatannya, penggenapannya. Makanya nanti saya mau bikin seminar sejarah Israel Palestina ya di Den Haag bulan September ini ya, saudara ya. Kedua, kita bikin seminar akhir zaman ya di Den Haag juga. Saudara, hal yang sangat menarik sekali ya, saudara ya. Mengapa bisa demikian? Ya, mengapa bisa terjadi? Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Orang Israel, orang Yahudi ini, ya sering saya ceritakan kepada Anda ya, saya tanya sama profesor saya, kamu menyalahkan Tuhan enggak? Oh enggak, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya tanya orang guru-guru saya, rabi-rabi Yahudi ini ya, saya tanya dosen-dosen, saya bilang enggak, kita enggak salahkan Tuhan. Itu salahnya kita karena tidak melakukan firman Tuhan. Terus setiap kali saya merenungkan kata-kata itu, saudara ya, kamu nggak nyalain Tuhan. Terus kamu nggak membuat kamu mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau enggak. Saudara, ini orang-orang rabi-rabi sekuler, ya, liberal, ya, ada yang ortodoks, ya, ada yang ortodoks. Tetapi, ya, ini kan orang-orang pintar, profesor semua, saudara ya. Ketika ditanya kamu nggak terus meragukan bahwa Tuhan itu ada, enggak. Kita justru semakin yakin bahwa Tuhan kami ada, Tuhan kami menyertai kami selama kami tetap tinggal tetap di dalam firman-Nya. Gimana tuh, saudara? Lalu kita ini yang ngambil remah-remah, ya kan, remah-remah roti orang Yahudi ini, terus kita nggak mau percaya sama Tuhan begitu, saudara. Anda apapun pergumulanmu hari ini, apakah mau berhenti bahwa Tuhan itu bahwa Tuhan itu sungguh ya dan amin, firman Tuhan itu, saudara. Beberapa kali di TikTok saya pertanyaannya simple ya, buktikan Allah Islam itu ada, ya kan? Dan apa buktinya Allah Islam itu mengasihi umatnya? Nggak ada, saudara. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Akhirnya sumpah serapah ya, tak pisui, saudara ya. Cuman beranding dengan sumpah serapah. Tapi Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang kita sembah
yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Membuktikan cintanya kepada kita dengan hadirnya Yesus. Sekalipun orang Israel tidak mengakuinya, karena ada kebingungan teologis di sana gara-gara ulahnya gereja sendiri, saudara. Tetapi intinya, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu sama dengan Tuhannya Israel. Hanya kita mengenalnya di dalam nama Yesus Kristus, yang artinya Yehova, menyelamatkan. Ya, Yehova adalah Tuhan orang Israel. Nah, apapun pergumulan hidupmu hari ini, saudara, ya, apapun. Kalau kamu tetap tinggal ya di dalam firman Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun yang menjadi saat ini menjadi celaka bagimu atau kesialan bagimu, kamu kembali kepada Tuhan, kamu bersama dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan beri kamu kemenangan. Ketika Musa ya memberikan otoritas kepemimpinan itu kepada Yosua masuk tanah Kanaan, mereka menang, dia ambil semua itu tanah Kanaan, saudara. Yesus mau naik ke surga, dia berikan otoritas kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya menuai seluruh dunia. 2/3 dunia menjadi Kristen, saudara. Ya kan? Sampai dengan hari ini 2/3 dunia itu mendengar Injil, yang 1/3 itu diseret sama iblis. Ya kan? Jumlah Kristen itu kan kurang lebih 2/3. Jumlah Islam itu kan kurang lebih 1/3, saudara. Selalu formula yang lain itu hanya penggembira saja. Buddha, Hindu, apa itu hanya penggembira saja, saudara. Tetapi 2/3 itu di dalam Tuhan Yesus, yang 1/3 di dalam nama Muhammad. Itu sudah rumus. 1/3 bintang di langit itu kan, di dalam Wahyu itu ya. 1/3 bintang di langit, Wahyu 12 ayat 7 itu ya, saudara ya. Lucu ya, saudara ya. Memang begitu ya. Memang seperti itu. Ininya, rumusnya seperti itu, saudara ya, rumusnya. Nah, tetapi mengapa yang 2/3 ini kemudian di dalam pergumulan kehidupannya mengalami banyak sekali kekalahan-kekalahan. Saudara, saya tadi sore ada kabar gembira, tadi sudah broadcast ya, tadi sore kita biasanya tiap Sabtu kita ada persekutuan, ada komunitas di Belanda, kita baptis ya, yang kemarin 2 orang yang kita ini, satu dibaptis, yang satu ini ya pindah ke Arnhem ya, sayang sekali ya, pindah ke kota lain. Tapi yang satu tadi buru-buru saya bilang, kamu mau dibaptis nggak? Dia pertama kaget, ngobrol-ngobrol, aku mau. Dia belum dibaptis ya, saudara, dia belum dibaptis. Saya mau dibaptis. Sore itu juga kita baptis ya, saudara ya, haleluya, luar biasa. Cuman tuh saya berpikir gini ya, saudara ya, dia itu ini orang ini bermasalah sekali ya. Ini orang bermasalah ADHD, artinya otaknya sibuk, tangannya sibuk. Pokoknya kalau ngomong nggak bisa berhenti dia ya. Dan dia juga tahu, aku sibuk orangnya. Sibuk sekali, aku nggak bisa tenang. Nah, waktu makanya saya kirim pelan-pelan, kamu mau dibaptis nggak sekarang? Cepat-cepat kita baptis, begitu iya kita baptis, saudara ya. Dan kita terangin ya, tadi karena bahasa Belanda saya kurang bagus, wise tadi yang menjelaskan. Tapi saya berpikir ya, tadi dia cerita keseluruhan hidupnya tadi sampai nangis ya, seharian di sepanjang kita fellowship itu ya, kita ngobrol-ngobrol begitu santai ya, terus kita makan ngobrol-ngobrol, dia nangis terus, saudara, dia cerita dia nangis, dia cerita dia menangis itu ya, emosional banget ya. Saya belum pernah ngobrol-ngobrol sama dia sampai begitu ya, sampai begitu terbukanya, cerita keluarganya berantakan, dia ditolak, dibuang, dia 10 tahun nggak bicara sama keluarganya, bahkan dia dan segala macam pergumulan hidupnya dia, saudara ya. Dan terus saya juga ingat ya, ada pemain drum kita itu kan ADHD, saudara, pemain drum kita itu yang orang Yahudi. Mamanya sakit, papanya sakit, kakaknya masuk penjara, saudara. Terus saya merenung, ada apa ya dengan orang-orang ini ya? Mereka semua orang-orang yang sudah Kristen, tapi masalahnya banyak sekali. Saya yakin beberapa dari Anda juga ada masalah-masalah yang bertubi-tubi nggak kelar-kelar. Terus saya batin, tidak mungkin Tuhan tidak tidak mengerti, tidak mungkin Tuhan memberikan itu kepada Anda hanya sekedar pencobaan, tidak mungkin, saudara.
Ada sesuatu yang salah, ya. Terus saya ngomong-ngomong ya sama si YC sama Ana juga, kita bertiga sama berempat sama Miracle. Coba kita dulu tinggalkan Papa, dulu tinggalkan Tuhan 2008, 2010 tinggalkan Tuhan sampai 2014. Tiap hari hidup kita bermasalah, ya kan? Tiap hari begitu kita kembali kepada Tuhan, maka tiap hari hidup kita selalu berkemenangan. Saya yakin, saya bilang nanti kapan kita akan ngomong berempat dengan si keluarganya Benyamin. Kamu pasti ada sesuatu yang salah. Saya dulu pernah tegur dia ya, dia bilang, aduh kita diserang setan, ada iblis menyerang kami begini. Saya bilang, Benyamin, saya itu perangnya lebih real dari kamu. Satu Indonesia, Islam itu saya lawan semua. Tapi kenapa saya hidupnya baik-baik saja, kamu tidak baik-baik saja? Ya, dia cukup terkejut ya. Tetapi saya waktu itu masih dalam bergumul, saya sedang ada apa Tuhan dengan orang ini. Saya tidak berani sembarangan ngomong ya, karena kita cukup waras ya untuk menghakimi orang lain atau untuk kamu pasti ada yang nggak benar nih hidupnya ya, nggak boleh juga, saya harus merenung. Tetapi ketika saya cerita dengan namanya Chris tadi yang kita baptis ya, dengan Christian Drauger ya, ketika kita ngomong-ngomong sama si Christian Drauger ini, terus saya kemudian teringat kembali saudara ya dengan Benyamin ini. Terus kami bandingkan dengan kehidupan saya sendiri, dengan orang tua saya sendiri, ya yang juga hidupnya babak belur. Ya, tetapi kenapa saya bisa nggak babak belur ya, bisa lolos ya? Saya tahu persis, saudara, ketika saya mau babak belur itu saya tahu persis. Beda ya, orang pergumulan, kamu boleh deg-degan, boleh pergumulan, boleh, tetapi kamu pasti menang. Ya, saya waktu kuliah ya, kita kan mulai keluar dari rumah ya, waktu kuliah ya. Saya pernah nggak makan 7 hari, saudara. Ya, pernah nggak makan 7 hari. Tapi apakah itu babak belur? Ya enggak. Kita kan terus lagi lari terus, kita selesaikan kuliah. Ya kan? Saya bayar kuliah, bayar sendiri, saya kerja semua ngeles sampai saya dapat beasiswa mandiri ya. Beasiswa mandiri itu kan kita dapat beasiswa karena prestasi ya, karena prestasi dan bukan karena kenal itu enggak, saya apply, ya kan? Nah, terus sampai saya bekerja ya, saya bisa karir saya cepat sekali, cukup cepat ya untuk usia saya waktu itu, cukup cepat sekali karir saya. Tantangannya, oh ya banyak sekali. Apakah tantangan itu saya babak belur? Ya enggak, saudara. Saya memang ada kesombongan sehingga ya saya berpindah kerja ya, tapi gajinya selalu lebih bagus. Tetapi apakah itu babak belur? Ya enggak. Tantangan fitnah banyak. Bahkan ketika saya full time di gereja pun tantangan fitnah banyak, saudara ya. Baik itu ulah saya sendiri maupun oleh orang lain. Tapi itu kan bukan babak belur. Yang namanya babak belur itu, kamu sudah hancur, ekonomimu hancur, harga dirimu hancur, bahkan kamu sendiri hancur-hancuran di dalam dosa, remuk, bahkan kamu sendiri badannya sakit. Nah, itu namanya kamu kalah, saudara. Namanya kamu kan kalah, babak belur habis-habisan. Dan itu terjadi bukan hanya sebentar, bertahun-tahun, tidak kelar-kelar. Ada yang salah. Nah, tapi waktu saya setia sama Tuhan, saya melewati banyak tantangan, pasti menang. Hanya waktu itu saya masih kurang pengalaman, sehingga apa? Saya takut. Ya, takut. Aduh, kenapa begini ya? Terus panik, saudara ya. Aduh, bener nggak saya? Bener nggak ya? Ya tiap pagi bangun, aduh Tuhan, bener nggak deg-degan ya setiap kali ya. Tapi saya tiap pagi saya duduk bangun ya, jam 4 pagi saya bangun, saya pasti duduk dulu ya 5-10 menit. Tuhan Yesus, ada yang salah apa enggak Tuhan? Tolong Tuhan ya. Dan Tuhan selalu beri kemenangan ya, sampai saya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya capek dengan pergumulan. Salah saudara ya. Jangan lelah di dalam pergumulan. Kamu kira orang Israel itu juga tidak bergumul, lelah, makanya bersungut-sungut. Lelah saudara, kamu bergumul, capek, kamu lagi usaha, kamu lagi ngerintis usaha, kamu sudah dalam apapun yang kamu kerjakan hari ini, lelah saudara, jenuh. Ya, ada 1-2, tapi ada rahasianya, karena ada ucapan syukur di sana. Tapi kamu kira hidup itu nggak lelah-lelah. Makanya kamu perlu beristirahat di dalam Tuhan. Noah itu ya. Noah itu artinya rest giver ya. Pemberi ketenangan, peristirahatan. Ya. Beristirahat di dalam Tuhan, saudara. Makanya tiap pagi kamu saat duduk
Ya, seperti ini, kamu nikmati sambil dengarkan, gitu ya. Atau Anda mungkin sekarang sudah dalam perjalanan sambil dengarkan. Tenangkan pikiranmu, kosongkan, dengarkan firman Tuhan. Itu ya Noah. Itulah keintiman bersama Tuhan, saudara. Lelah, ya, setel lagu rohani, ya kan? Setel lagu rohani. Tenangkan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Tenang, saudara. Kamu mengalami tekanan-tekanan itu adalah ilusi kehidupan. Tapi yang paling penting, kamu tahu jiwamu tenang bersama Tuhan. Jalan-jalan, sama seperti Anda fitness, capek, saudara. Suatu ketika saya benar-benar bilang, Tuhan saya capek, Tuhan. Dan saya mulai masuk dalam dosa. Capek. Kenapa? Kenapa capek, saudara? Saya kurang dalam bersama Tuhan. Capek. Saya mulai bermain-main. Ya, mulai tengok sana, tengok sini. Orang lain begitu nggak sih? Padahal saya hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang sebaya saya waktu itu ya. Ya, bahkan dari sepupu-sepupu saya yang saudara-saudara saya yang lulusan luar negeri, saya hidupnya jauh lebih baik. Tapi karena itu tadi, kurang mengucap syukur. Ya, dan hati ingin pamer, hati ingin selalu lebih baik daripada orang lain. Hati ini tuh ingin selalu, saudara? Ingin menunjukkan saya lebih baik karena kesombongan. Kenapa? Kelamaan kere. Makanya Anda yang sudah lama miskin tiba-tiba Anda diberkati Tuhan. Jaga hatimu, saudara. Jaga hatimu. Jangan sampai nanti kamu diberkati tidak kuat derajat, kalau orang Jawa bilang, rak kuat derajat. Oh, hati-hati, saudara ya. Jatuhnya lebih dalam lagi kamu nyungsepnya, saudara. Makanya, ya ketika kamu sedang lagi di bawah, ucapkan syukur senantiasa. Kalau kamu di atas, ucapkan syukur lebih banyak lagi. Jangan beri kesempatan untuk mengeluh. Dan jangan beri kesempatan, aduh kok itu begini ya. Ya, kok hidupnya begini ya. Oh, bagus kamu bisa jalan kaki, kamu bagus kamu tanganmu masih kuat, matamu masih melihat. Kakak saya melihatnya tinggal 50%. Bagus kamu masih bisa, kok hidupnya miskin, kamu hidup jadi orang miskin kok begini amat. Bagus kamu ya masih bisa, mulutmu masih bisa nyambat. Iya kan? Kenapa kamu nggak pakai memuji Tuhan daripada buat nyambat? Bagus kamu masih bisa jalan normal. Kenapa kamu dapat pergi kerja? Bagus tanganmu normal, suaramu normal, matamu, kupingmu, bahkan badanmu sehat semua. Ucapkan syukur. Mau sekaya apapun kamu, ya, saya punya saudara ya, tiap hari ngeluh terus, ini anak orang, ini orang paling kaya di kotanya, saudara ya, mamahnya, keluarganya ya, orang paling kaya di kotanya dia. Ngeluh terus tiap hari, saya sampai bilang, kamu ini kurang apa sih hidupnya? Kamu hidupnya kayak orang bingung. Kamu ini kurang apa? Kurang ucap syukur kamu. Tak tegur, kamu ini kurang ucap syukur. Ya, tapi dasar orang begitu ya. Kamu ini kurang ucap syukur, hidupmu kurang apa sih coba? Dia nanya sama saya, kamu tuh punya masalah nggak? Terus tak tunjukin ini masalah saya nih. Hah? Dia kaget. Kamu bisa tidur? Bisa, tenang. Saudara, ada orang yang punya masalah lebih besar dari saya nggak jadi buronan. Tapi kenapa saya tidur tenang ya, saudara ya? Dulu, 2010, 2014, saya punya masalah nggak ada apa-apanya dengan hari ini. Masalah saya hari ini lebih besar, saudara. Iya kan? Salah meleset dikit mati saya, digorok sembelih orang. Iya kan? Tetapi kenapa saya tenang tidur, nyenyak, malah kurang tidurnya, malah pengen tidur lagi. Jadi saya kan kapan aja bisa tidur, saudara ya. Karena apa? Karena hati ini tenang bersama Tuhan, ada ucapan syukur. Ya kan? Badannya masih sehat, saya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak mau mengeluh, saya senang. Ya kan? Apapun masalahmu hari ini, kalau kamu ada ucapan syukur, sebetulnya kamu diberi kuasa. Ucapan syukur itu apa sih sebenarnya, saudara? Ketika Tuhan ya memberikan kuasa kepadamu, ya kalau di dalam deskripsinya kan menginjak ular dan kala jengking kan, minum racun maut, itu kan kuasa yang diberikan. Tapi sebenarnya kuasa yang paling diberikan itu apa sih? Ucapan syukur, saudara.
Itulah yang namanya diberi kuasa untuk menginjak ular, untuk menginjak kalajengking dan memegang ular serta minum racun maut. Nggak sanggup. Ular, kalajengking, racun maut itu tidak sanggup meracunimu. Semua kepahitan itu tidak sanggup. Kamu nggak sanggup. Jangan ngomong secara hurufiah dulu. Secara rohani saja kamu kalah. Kamu tidak punya kuasa untuk mengucap syukur. Ayo, siapa di sini yang ngeluh terus? Artinya kamu belum punya kuasa. Kuasa yang paling luar biasa adalah bukan megang ular, menginjak kalajengking, minum racun. Bukan. Ucapan syukur, saudara. Kenapa? Di dalam ucapan syukur itu ada iman yang besar. Ucapan syukur dulu. Kamu akan diberi kuasa. Ya, dari ucapan syukurmu itu akan memanggil berkat. Menolak semua bala. Jangan biarkan hidupmu mengeluh, saudara. Kemarin kita lagi cari tempat ya, saudara, untuk proyek kita itu ya. Tiba-tiba salah prosedur semua. Salah prosedur. Di Belanda ini ribet pokoknya ya. Sama di Australia, di Amerika. Pokoknya ribet prosedurnya. Kita semua salah prosedur. Kita batalkan semua, saudara. Mulai dari nol lagi. Capeknya minta ampun. Tapi kita ada ucapan syukur. Tambah pinter ya. Tambah pinter. Dan kita jadi ya tahu karakternya orang-orang Belanda. Tiba-tiba kita panen hari ini. Baptis 1 orang. Ya, saudara ya. Ada ucapan syukur, jangan mengeluh. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak mengerti apa sih yang membuat kita mengeluh. Ya, bahkan ketika kamu sedang terkapar di rumah sakit pun. Banyak sekali alasan untuk mengucap syukur, untuk berkata Tuhan Yesus baik. Itulah kuasa untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, memegang ular, minum racun maut. Itulah kuasa, saudara. Begitu kuasa itu mengalir dalam hidupmu, ya berkat itu datang, balanya ditolak, saudara. Kutuknya, yang jelek-jelek, sialnya itu kamu tolak dengan ucapan syukur. Gitu caranya. Jadi bukannya dengan kamu terus sok-sok, enggak, saudara. Wah, nih, lihat ular nih. Wah, dipegang, mati kamu, saudara. Kan Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Tetapi kuasa itu datang di dalam ucapan syukurmu. Itulah kuasa yang lebih dahsyat dari apapun juga. Emang berapa banyak sih kamu ketemu ular, saudara, tiap hari megang penginjilan, terus kamu diracun sama orang. Saya seumur-umur belum pernah diracun sama orang, saudara ya. Seumur-umur saya belum pernah terpaksa dipatuk ular atau nginjek kalajengking, saudara. Lihat ular aja mungkin bisa dihitung jari tangan kali. Ya kan? Tetapi ada ular kalajengking racun maut yang lebih dahsyat yang kamu bisa kalahkan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jangankan mau injak ular kalajengking dan sebagainya, saudara. Pagi-pagi, aduh Tuhan, kok ngene meneh, urip kok ngene, Tuhan. Oh, saudara, hati-hati, saudara. Kamu sedang memanggil setan itu, saudara. Tuhan, urip kok ngene ya, hidupku kok seperti ini ya. Oh, setan yang datang, saudara. Begitu pagi-pagi datang, aduh terima kasih Tuhan, kok baik. Maka kerajaan surga yang datang. Ya kan? Coba kamu lakukan tiap hari. Berhenti sambat. Berhenti, ya, pergunakan kuasa otoritas surga itu, maka setiap tanah yang kamu injakkan jadi milikmu, ya kan? Saudara, kamu kira kita bisa melayani sampai sejauh ini karena saya sambat mengeluh, saudara? Berapa banyak kita dikhianati, berapa banyak kita disakiti, berapa banyak kita difitnah. Saya sambat nggak, saudara? Pernah nggak saya mengeluh, saya capek, saya nggak mau begini lagi? Nggak pernah, saudara. Saya tetap semangat. Bahkan saya bilang, habis ini mau berkat lagi nih. Udah lama saya nggak difitnah, saudara ya. Udah lama nggak difitnah. Udah lama mau. Iya, bukan begitu. Maksudnya, saya setiap kali habis difitnah, pasti
ada berkat baru. Mungkin kali ini Tuhan bilang, nggak perlu difitnah, berkatnya sudah banyak. Udah sambat, kamu yang baru ngalami apa, udah sambat dikit-dikit, mengeluh saudara. Bagus kamu punya rumah, saya rumah aja jadi nyewa, ngontrak. Kamu bagus punya rumah saudara, saya ngontrak nyewanya. Iya kan? Masih sambat saudara. Ya, Pak, saya ngontrak, saya juga ngontrak di sini sama saja. Lalu yang disambatin apa bedanya? Saya mengucap syukur, kamu tidak. Oh bukan, rumahnya Pak Paul bagus. Bagus karena kami bersuka cita, ya rumahnya bagus. Coba kamu bersuka cita, maka rumahmu pasti bagus. Bagus itu bukan bentuknya, bukan aksesori, bukan dalamnya, saudara. Bagus itu adalah hatimu bagus. Nanti rumahmu tiba-tiba bagus. Hatimu jelek, rumahmu berantakannya jelek, saudara. Ya, itu ambience, sfernya ya, atmosfernya. Apa atmosfer di rumah kamu? Hades ya, mampus kamu saudara. Atmosfernya kami adalah sorga. Karena kita tiap hari berdoa di sini, ucapan syukur tiap hari saudara. Itu bukan masalah rumahmu gedung. Saya pernah masuk rumah gedung, dasarnya kayak neraka ya, enggak enak saudara. Dengan rumah kayak saya gini, biar ngontrak kecil. Ya kan? Tapi tiap hari kita memuji Tuhan. Ya enggak? Kamu ngontrak, saya juga ngontrak. Sama saja, bedanya apa? Bedanya saya mengucap syukur. Baju saya tidak selalu baru, seringkali saya pakai bekas. Ya kan? Tapi kan saya memperkaya banyak orang. Iya enggak, saudara? Jadi Anda jangan banyak alasan untuk Anda mau kalah jadi pecundang. Intinya, kamu mau nggak menerima kuasa dari surga? Kalau mau, mulai sekarang jangan sambat. Kamu sambat sama saya tak pisui, saudara, tambah dipisui ya. Kamu sambat. Soalnya apa? Kalau kamu sambat, ya berkatmu datang dan saya nggak mau jadi tempat sampah. Terus saya nggak mau jadi tempat sampah. Jangan sambat, ucapkan syukur, saudara. Seberat apapun hidupmu, bilang Tuhan Yesus baik. Nanti sakitmu sembuh, nanti rezeki itu datang, uang itu datang, makanan datang, keberuntungan datang, segala yang baik datang. Tapi kalau kamu sambat terus, apa yang terjadi, saudara? Ya sial. Ya sial yang datang, kamu mau. Itu kenyataan, sial itu yang datangin bukan Tuhan, bukan setan, kamu sendiri yang manggil. Tetapi ketika kamu gunakan otoritas kuasa, itu dilakukan oleh Israel. Ya, itu dilakukan oleh orang Yahudi. Ditanya, kamu menyesal, kamu marah, kenapa kamu tidak kecewa dengan Tuhan? Itu salahnya kita sendiri. Kalau kami tetap hidup di dalam firman Tuhan, tekun setia kepada Tuhan, maka kita jadi pemenang. Hari ini orang Yahudi menjadi bangsa yang pemenang, dikeroyok bolak-balik, dihancurkan bolak-balik. Ya, satu orang saja mereka sudah rasanya kalah, saudara. Satu orang mati saja sudah kalah. Ya kan? Lalu orang Palestina ini yang puluhan ribu, lalu musuh-musuhnya itu yang sampai ratusan ribu mati semua itu gimana tuh, saudara? Dari tahun 48, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2. Lalu gimana tuh? 2 jutaan mati dibunuh sama orang Yahudi perang. Bukan karena orang Yahudi yang mulai, mereka dulu yang mulai. Ya kan? Artinya ada kemenangan kan di situ kan. Kalau kita lihat kan sepanjang perang itu Yahudi tidak pernah kalah intinya. Tidak pernah kalah. Ya, berapa kali perang besar dikeroyok habis-habisan tidak pernah kalah. Sampai orang Islam Sunni itu sampai kapok perang sama orang Yahudi. Tinggal orang Syiah ini yang goblok. Ya kan mau jajah, tapi sekarang aja Iran aja nggak berani. Iran saja yang provokator itu yang sesumbar minta nggak berani. Ya kan? Nah, kamu juga begitu, ya. Pergunakan otoritas kuasa Tuhan Yesus dalam apa? Ucapan syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Begitu bangun pagi, Bapa Engkau sungguh baik. Ya, gitu begitu bangun pagi, ya langsung. Ya, terima kasih Yesus. Malam mau tidur ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itu saudara ya. Bangun pagi bilang Yesus Engkau baik, sungguh baik. Bangun pagi sama, aduh Tuhan, capek sekali Tuhan. Oh jangan saudara, capek itu anugerah.
Capek itu adalah ibadah. Ya kan? Kodrat kita, ikut pemuritan, ya, bahwa kodrat kita diciptakan untuk bekerja. Ya kan? Bekerja dengan cinta. Capek itu ibadah, makanya kok bisa tidur. Banyak orang cari tidur nggak bisa. Orang cari tidur nggak bisa. Ya, kamu bisa tidur karena capek. Bagus, ya. Ucapan syukur. Lagi kekurangan. Kamu pikir bagaimana aku bisa bekerja? Kerja apa saja. Saya tahu rasanya lapar. Saya pernah 7 hari nggak makan. Ya, saya tahu rasanya lapar. Saya pernah bangkrut sampai habis, sampai minus. Saya pernah ngalamin ya di penjara. Saya pernah ngalamin yang serem-serem, emosi yang amat sangat, yang ngebuki orang, dikeroyok juga saya pernah. Apa saudara? Yang ngeri-ngeri itu karena hidupnya saya kebanyakan pola. Kita sampai hari kan kebanyakan pola kan. Sampai hari juga masih. Cuma bedanya sekarang di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Karena saat dengan iman percaya, saya melakukannya dengan percaya dengan tuntunan Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih mengeluh, masih mau sambat? Ya, ucapan syukur. Ya Pak, saya tidak pernah mengeluh Pak, tapi utangi saya. Nah, utang itu adalah bentuk kamu tidak mengucap syukur. Utang itu kamu tidak mensyukuri apa yang ada padamu, sehingga kamu utang. Makanya kamu utang kan, karena kamu nggak mengucap syukur dengan yang sekarang ada. Ya, gunakan otoritas kuasamu. Untuk apa mengucap syukur? Ya kan, naikkan syukur padamu Yesus. Itu dong, tiap hari semua kamu cari lagu-lagu tentang syukur, tentang terima kasih, tentang kebaikan Tuhan. Ya, lalu kamu terus praktekkan begitu. Kamu mau ngeluh, mau nyambat, aduh kok susah amat. Kamu bilang, terima kasih Yesus. Ya kan, mau sambat lagi, kamu bilang, Yesus engkau baik. Mau sambat lagi, ya kamu bilang, semua kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selalu saudara, begitu mau sambat tingkat-tingkat ya, kasih alarm ya. Jiwit kamu bilang sama suami istrimu, begitu mau sambat ucap syukur. Itu saudara, nanti gunakan otoritas. Ya, otoritas kuasa. Tanah yang kamu injakan jadi milikmu. Percaya, kamu coba deh. Coba kamu setahun ini, kamu jangan pernah sambat, jangan pernah ngeluh. Coba, jangan nggak percaya omongan saya. Ya, kalian semua siapa yang bisa ngeluh? Bilang, saling mengingatkan, suami istri. Anak diomongin, kalau papa ngeluh diingatkan ya. Jangan sambat, jangan mengeluh, ayo mengucap syukur. Terus rubah saudara, kamu coba praktek, jangan nggak percaya saya. Kita sudah praktek. Ya, kita sudah praktek. Semua pintu akan dibuka, tanah yang kamu injakan jadi milikmu. Katakan amin ya. Tuhan Yesus memberkati.